Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat IT Media, kita lanjutkan pembahasan kita sebelumnya, yaitu tentang membuat form pada HTML. Sekarang saya sudah membuatkan materinya. Kita lihat dulu materinya. Sebelumnya kita telah membahas tentang pengertian form, komponen dasar pada form, membuat contoh form, elemen utama yang ada pada tag form. Nah, yang belum kita bahas yang ini. Seharusnya kemarin kita bahas yang ini dulu. Ini atribut penting yang ada pada tag form, tapi nggak apa-apa juga. Yang ini kita bahas sekarang. Oke. Pada tag form ada beberapa atribut penting yang harus kita pahami. Seperti yang pertama itu ada atribut action. Atribut action berfungsi untuk menentukan kemana URL tujuan data dari form akan dialihkan untuk diproses setelah tombol submit ditekan. Kemudian selanjutnya ada atribut method. Atribut method berfungsi untuk menentukan HTTP method yang digunakan oleh browser untuk mengirim data form. Untuk nilai atributnya ada dua. Yang pertama nilai atribut method yaitu post. Pada metode ini data yang akan dikirim ke server disimpan ataupun disisipkan di dalam body dan tidak ditampilkan di URL. Selanjutnya ada get. Pada metode ini data akan dikirim ke server disisipkan melalui URL. Kita lanjutkan atribut yang ketiga, yaitu atribut enc type. Atribut enc type maksudnya encoding tipe ataupun tipe encode yang berfungsi agar browser bisa mengirim file dari lokal menuju server dengan format encoding yang benar. Atribut ini digunakan ketika kita membuat form upload file dengan memberikan atribut enc type multipart from data. Oke, kita buka pada HTML-nya. Untuk atribut pada tag form bukan cuma hanya yang telah disebutkan di materi. Cuma yang paling penting adalah tiga. Tiga atribut tersebut merupakan salah satu faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya sistem untuk mengirim data yang kita input melalui form inputan ke server untuk diproses, kemudian diteruskan ke database. Oke, kita tambahkan atribut tag formnya. Sebelumnya kita jalankan dulu. Kita input datanya. Kemudian kita klik simpan. Kita perhatikan setelah button simpan ini kita klik, data isian pada formnya jadi kosong lagi. Ini bukan error, sistemnya berjalan. Cuman hanya sampai di sini tugas dari HTML. Selebihnya untuk proses data dilakukan dengan PHP. Kita kembali ke kode HTML lagi. Sekarang kita tambahkan atribut tag formnya. Yang pertama, pada form ada atribut action. Berfungsi untuk menentukan kemana URL tujuan data dari form akan dialihkan untuk diproses setelah tombol submit ditekan. Untuk nilai kita kosongkan dulu. Untuk kondisi yang seperti ini, saat form disubmit, yang menjadi URL tujuan adalah halaman ini sendiri. Yang kedua, kita lanjutkan. Yang kedua,
atribut method. Untuk nilai dari atribut ini ada dua, method get dan post. Sekarang kita gunakan yang post dulu. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga, ada atribut enc type, berfungsi agar browser dapat mengirim file dari lokal menuju server dengan format encoding yang benar. Untuk atribut ini khusus untuk tag form yang memiliki elemen input file atau upload file. Pada contoh form ini yang kita buat ini, tag input filenya belum ada. Biar lebih mudah kita bahas, kita tambahkan juga tag input filenya. Kita copy baris tabel yang di atas. Kemudian kita pastikan di bawah. Kita lihat the site dulu. Labelnya kita hapus. Ini juga kita hapus. Kemudian di sini kita tambahkan. Kita pilih insert. Kemudian form. Oke, kita pilih file. Oke, kita view kodenya. Label kita pindahkan ke sini. Kita namakan gambar. Untuk atribut for sama ID inputan, filenya udah sama ya. Kita gunakan nilai yang ini aja. Kita lihat the site lagi. Oke, aman ya. Kita jalankan dulu. Kita input datanya. Klik simpan. Untuk hasilnya, setelah kita tambahkan atribut, untuk tag formnya masih sama seperti sebelumnya. Jadi dari contoh form ini, saya belum bisa memberikan gambaran tentang pentingnya fungsi dari atribut action, method, dan enc type ini. Pembahasan ini akan sangat mudah dipahami saat kita sudah belajar PHP. Atau begini, kita keluar sedikit dari judul materi kita, agar pemahaman kawan-kawan terarah tentang fungsi dari atribut action, method, dan enc type ini. Kita buatkan sebuah halaman PHP untuk menangani form input HTML. Ini bukan belajar pemrograman PHP, kita belum sampai ke situ. Istilahnya sebagai trailer agar kawan-kawan dapat gambaran bagaimana data ditangani di server setelah data dikirim oleh HTML melalui form. Oke, kita buat field PHP. Kita namakan proses PHP. Di sini kita gunakan coding PHP prosedural sederhana aja. Kita buka tag PHP-nya. Oh ya, kita atur ini dulu. Kita fokus pada poin ini. Kita buat seperti ini biar mudah diperhatikan. Dibuat seperti ini tidak masalah, asalkan format penulisan tagnya jangan diganggu. Yang pertama kita tambahkan pada tag form pada atribut action. Ini tujuan kita isi nama field PHP yang baru aja kita buat, yaitu proses PHP. Selanjutnya pada method. Ini nilainya ada dua, yang kita gunakan sekarang method post dulu. Nanti kita akan coba untuk method get-nya. Di PHP kita buat perintah pengecekan method.
Oke, kita atur ini dulu. Kita buat pengecekan metode yang digunakan oleh form pada saat mengirim data. Yang pertama, pengecekan data yang dikirim dengan metode POST. Kemudian kita ambil data yang diinput. Yang pertama, data judul berita. Kedua, data kategori berita. Selanjutnya, data isi berita. Kemudian data gambar. Ada dua yang kita gunakan. Yang pertama, name field, kemudian temporary field. Name field. Kemudian variabel temporary field. Selanjutnya, pengecekan untuk metode get. Karena nanti kita akan mencoba untuk metode get juga. Kita buat satu kondisi if lagi. Untuk variabelnya kita kopikan yang variabel di atas. Kemudian untuk post kita ganti menjadi get. Pada bagian ini berfungsi untuk mengambil informasi upload file. Kita lihat di formnya, inputan file yang ini. Dan ini tidak berlaku pada metode get. Walaupun demikian, sebagai pembelajaran ini tetap kita gunakan. Kita buat pengecekan apa benar ini tidak berlaku untuk atribut metode get. Kita buat pengecekannya. Maksud dari algoritma ini adalah jika input file pada metode get didukung, maka jadikan variabel. Jika tidak, tampilkan pesan tidak didukung. Oke. Kemudian dari data-data yang telah ditampung
dan dibuat menjadi variabel kita tampilkan di sini. Oke, siap. Diperhatikan pada bagian ini, yang seharusnya data variabelnya diteruskan ke database. Untuk sesi ini, seperti yang saya katakan sebelumnya, ini hanya sedikit gambaran ataupun trailer untuk mendukung pembahasan kita tentang atribut penting pada tag form. Kita kembali ke HTML form, kita jalankan dari sini. Oke, kita isi form ini. Untuk fill gambarnya kita pilih apa aja sebagai contoh. Kemudian klik simpan. Dapat diperhatikan metode post. Untuk metode post, data yang akan dikirim ke server disimpan ataupun disisipkan di dalam body dan tidak ditampilkan di URL. Selanjutnya yang ditampilkan di bawah ini adalah data yang kita input pada form sebelumnya. Semua datanya berhasil dikirim ke halaman proses PHP. Kemudian kita kembali ke kode HTML. Metode kita ganti get. Kita simpan. Kita coba di browser. Ternyata benar untuk input file tidak berlaku pada metode get. Kemudian pada metode get, data yang akan dikirim ke server disisipkan melalui URL. Kita perhatikan di URL, di sini data yang kita input pada form saat kita kirim akan terlihat di sini semua. Kalau misalkan kita mengirim data rahasia, alangkah baiknya kita menggunakan metode post. Oke, kita lanjutkan. Post sama get udah. Kemudian bagaimana kalau atribut metode kita hapus? Oke, kita coba ya. Kita simpan. Kita refresh browsernya. Oke, berarti kalau atribut metode tidak kita tulis, secara default metode yang digunakan adalah metode get. Selanjutnya yang kita coba hapus adalah enc type. Untuk metode kita kembalikan ke metode post. Ini kita delete. Oke, kita simpan, kemudian kita jalankan lagi.
error ya. Jadi untuk form yang memiliki tag input file, atribut enc type multipart from data wajib kita gunakan. Oke, untuk pembahasan tentang atribut penting pada tag form, kemudian gambaran tentang bagaimana proses form input HTML mengirim data ke server. Selanjutnya di server bagaimana oleh PHP menampung data yang diinput melalui form sudah selesai kita bahas. Untuk yang lagi belajar pemrograman web, semoga tutorial ini dapat membantu. Tetap semangat. Mohon dukungannya juga untuk channel ini. Akhir kata, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.